Ya, halo semua. Balik lagi dengan saya Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas dua berita yang lumayan viral. Kayak seperti biasa karena kan kita suka bahas yang viral-viral. Nah, kali ini nggak lewat Zoom ya videonya. Karena saya kebetulan bisa ketemu sama Dede. Jadi kita langsung nih. Lebih enak ya ngomongnya. Nah, jadi ada beritanya itu pertama adalah ada video bule di Bali marah-marah sama bapak kosnya. Betul. Bentak-bentak gitu. You open it! You open! I put you in the jail. Saya besok bayar. Tidak cakap. Ya besok saya bayar. Tidak drama. Tidak drama. Tidak duduk. Saya tidak cakap. Saya ada tusuk. Besok you tidak bagus. Saya cakap drama you tidak bagus. Fuck you. Oke bang. Boleh gila. Terus Kalau nggak salah orang Lebanon itu, kalau nggak salah. terus dia juga kayak ngomong kayak, iya nanti aku mau bayar gitu Ya lah. besok saya bayar. Besok saya bayar. Besok ya. Kamu saya masukin penjara lu. Gitu-gitu ya. Ngancam masukin penjara. Terus bapaknya bilang, saya nggak ngerti bahasa Inggris ya. Pokoknya kayak Pokoknya marah-marah. minta bayar lah ya. Ya pokoknya dia minta bayar. Terus bulenya marah-marah. Terus kayak fuck you gitu. Terus naik motor weng gitu ditinggal. Di kosan bapaknya. Nah, kalau nggak salah bulenya itu juga beritanya itu dia making rules for every tenant di kos itu. Jadi seakan-akan tuh kayak tempatnya dia semuanya. Oh jadi dia juga buat rules. Jadi dia tuh bikin rules ke semua tenan lainnya. Terus saya kayak scroll ternyata ada yang bilang juga kayak oh ya di tempat kos-kosan sebelumnya juga dia kayak gitu. Jadi dia nggak disukain sama orang-orang juga. Bahkan ada kayak di blacklist gitu di beberapa properti. Gitu. Menarik. Jadi ya, terus kemudian ada video lagi berikutnya, di mana Mbak Niluh Jelantik. ya itu kayak ngomong sama bule tersebut. Nah nanti ada videonya, saya masukin juga dua-duanya. He wants you to sit down. What happened? Please. Papa wants you to sit down. No, to sit down. I need you to sit down. I need you to sit down now. There's a consequences in everything you say and everything you do. We respect tourism. We love people who come to our island. We love them. We open a big door for them. You can be anything you want here. You can be a tourist. You can run your business. I love You can- Bali. Yes. I love Balinese. I love Bali. I no love doubt. Balinese. Yeah. Okay, For you to what- be able to say fuck you I and to don't be mean able, you threaten him I don't- to bring him to the jail. No, I don't say in that. his own house. What you need to know? In What his you need to know? own What you house. need to know? Can I just defend myself? Can I defend myself to the social media? You will have your turn. Let me talk. Let me talk. I understand. You have all the Dia kayak Niluhnya juga ya kayak negasin, kita terima turis, Nah, betul. tapi turis juga harus menghargai kita gitu loh. Ya, betul. Ini kamu tuh pendatang, kamu tuh guest, ya kan? Secara garis besar ya. Nah ini kamu marah-marah buat peraturan di properti orang. Padahal Sebagai itu tamu. kewajibannya dia sih, bukan haknya dia kan untuk membayar. Itu udah kewajiban. Iya kewajiban, ya pokoknya intinya. Jadi kayak Niluh kayak ngomongin ke orang tersebut dengan bahasa Inggris ya, karena bapaknya yang punya kos kayaknya nggak bisa bahasa Inggris. Walaupun tinggal di Bali. Ya. Ya Dan punya apa? kos. Ya. Walaupun punya kos yang banyak pasti yang tinggal orang turis ya, jadi bingung juga. Turis kere. Turis kere. Ya, jadi apa ya? Lucu sih kalau untung kita harus stand up gitu loh. Maksud Koko, jadi menurut Koko kita sebagai yang punya rumah, kita tuh harus stand up, jangan mau ditekan sama turis. Bener kan? Betul. Mau lokal apa internasional. Ya, terutama internasional sih karena kan Jadi gini, sebenarnya ada angle yang lebih menarik kalau saya lihat. gimana? Jadi Mbak Niluh itu ada ngepost, ada orang cewek, saya jujur lupa namanya siapa. Dia itu kayak bilang kenapa sih Mbak Niluh ini kan orang yang punya corong suara yang cukup besar, kenapa hal-hal gitu suka diviralkan gitu loh. Jadi nanti takutnya banyak bule-bule yang malah memboikot Bali sejenis itu. Karena Mbak Niluh ini jujur saya follower Mbak Niluh udah cukup lama. Memang Mbak Niluh ini cukup vokal sama bule-bule yang rese.
Ada beberapa postannya Mbok Niluh yang agak menurut saya agak sedikit berlebihan tuh ada. Tapi kalau untuk hal ini, dalam kasus ini saya rasa Mbak Niluh nggak berlebihan. Nah, cewek ini saya lupa siapa namanya, itu ngebahas, lu hati-hati lo, nanti kayak kemarin legian sepi kayak kuburan katanya. Kalau kayak gitu nanti baru bingung sendiri. Itu pada teman-temanku yang pada turis-turis bule-bule udah pada mulai resah sama Mbak Niluh katanya. Mereka udah kayak nggak sejenis kayak mau memboikot gitu. Gimana menurut Koko? Boykot lah, silahkan. Nah, oke. Berarti Karena apa? Kalau menurut Koko, demand and supply, ya kan? Demand orang mau ke Bali itu sangat banyak. ya, oke. Bali cuma Bali, nggak ada lagi yang lain. Mau ngomong Hawaii, mau ngomong Caribbean lah, apalah segala macam. Phuket apa ya? Phuket atau apa ya beda. Beda. Bali tetap Bali. Jadi tetap bagaimana ya? Kayak kalau Koko ngomong Bali itu sudah infrastrukturnya sangat-sangat bagus untuk turis satu. Jadi kalau memang Bali, bahkan orang kan terkenalnya Bali kan. Orang belum Dari orang nggak tahu Indonesia. Indonesia itu, Bali itu di Indonesia. Betul. Tapi Bali itu sangat-sangat apa ya? Bagus gitu loh buat wisata. Pantainya bagus, ada danau, ada budaya ya kan? Ada gunung juga, ada pemandian air panas dan sebagainya. Jadi kayak Penerbangan internasional lengkap. iya, penerbangan internasional. Jadi silahkan boykot kalau menurut Koko. Orang gini loh, maksud Koko, yang ngeboykot itu cuma orang yang Kere. loh, dan orang yang nggak punya peraturan. Ya. Karena Mbok Niluh itu cuma ngurusin yang nggak tahu aturan gitu loh. Kalau kamu sopan, kita bakal terima. Karena kan kamu datangin visa kan, datangin devisa kan, sorry. Datangin devisa. Jadi Kan ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan? iya, jadi intinya cuma masalah kayak ya kalau kalian sopan, kami bakal ngehargain loh. Kalian bawa devisa kok pasti kita layanin dengan Masa kita baik datang gitu loh. ke negaranya mereka terus kita yang bikin aturan sendiri Nah, kan? kadang-kadang problemnya harus ada yang kayak Mbok Niluh itu, harus ada. Setuju. Karena apa? Karena kebanyakan orang tuh sok ngerasa kayak, oh, gua kan nggak bisa habisin duit di sini, jadi Gua gua kan white. raja. Ya, saya kan orang bule gitu. Saya kan orang ya. Jadi orang Indonesia itu apa sih orang Indonesia gitu? Ya. Kayak, nah, kita sebagai orang Indonesia harus punya pendirian gitu loh. Kita harus punya frame. Ya, Loh, ya. kalian tuh tamu. Nah, betul. Kami ini yang punya rumah. Ya. Kalian harus sopan dengan kami, Kami baru juga kami akan sopan. menyambut. Oh iya Betul. dong, betul dong. Harus kayak gitu dong. Dan menurut saya sebenarnya kalau mau boykot aja. Kenapa? Karena sudah saatnya juga Bali dan Indonesia secara general itu sudah mulai mengarah kepada quality tourism. Ya, kualitas. Jadi spendingnya dia lebih tinggi lagi. Kalau dulu kan mungkin spending berapa sih kalau dihitung, kita kan biasa ada average berapa hari tourist stay, terus per day-nya dia Ada sih, spending berapa. menurut Koko sih jangan sih. Oh, Maksudnya enggak. turis lokal jadi Oh iya dong, tapi maksudnya kayak dibedain. Jadi supaya Wah, nggak bisa deh. makin kesini, karena pemerintah Indonesia tuh mengarahkan quality tourism kok. Jadi tempat-tempat tuh udah mulai nggak mau lagi dia yang kayak. tapi kalau bener-bener dibedakan gimana? Orang luar nganggapnya. Tapi di luar negeri juga banyak kali kan kayak gitu. Oh, jadi kalau orang lokal lebih murah dibandingkan orang Candi Borobudur contohnya udah mau dibikin kayak gitu. ya terserah sih kalau menurut Koko. Karena gini loh, kita itu kalah di mata uang, jelas. Ya betul. Di mata uang, di Kita UMR ambil segala macem. Jadi kita kalau misalnya ke Bali itu sekarang itu sangat mahal kalau buat orang lokal. Ya setuju. Ke kafe itu minimal 100.000 satu orang, itu yang biasa aja. Ya itu yang ada kan? Ya, Oh, ada makanya, lah. ada. Tapi cuma itu biasa sekali. Kalau buat orang luar 100.000 ke kafe itu ya murah. Nah, jadi memang gimana ya? Tapi ada bagus. Karena kan kita kapitalis kan, tetap. Ya. Jadi kita kapitalis tetap. Cuma ya, Soalnya ya kalau silakan atur lah yang punya punya kekuasaan. kalau nggak dibikin gitu nanti nggak sustainable juga kita punya pariwisata. Jadi mau diarahkan ke situ turis-turis yang trashy itu Nah, yang mau kere-kere dan tidak punya aturan. yang ternyata kesini juga malah dia yang itu ngambilin duit, ya udah baik. Terus Koko juga pernah nonton YouTube itu di mana turis itu datang ke Bali, terus habis itu dia bilang Turis ini turis mancanegara ya maksudnya. turis luar, orang white lah, habis itu dia juga oh kali ini kami mau, dia buat youtuber, habis itu dia bilang oh kami mau itu habisin waktu hari ini sama orang lokal katanya. Terus saya nungguin dong sambil nonton YouTube-nya,
orang lokal yang dimaksud ternyata orang white juga, yang jelas bukan orang Indonesia, yang ternyata agak lebih lama di Bali. Kayak anggap 2 tahun, 3 tahun, terus dia bilang itu orang lokal. Semudah itukah bisa jadi orang lokal Bali gitu loh maksudnya. Kalau menurut saya, ini maksudnya kayak menyinggung perasaan saya sebagai orang Indonesia. Kita tidak punya banyak kelebihan, jujur aja. Tapi Bali itu jelas kelebihan kita. Betul. Dan kamu mau ngambil kelebihan itu Tolong jangan dengan diklaim. mudahnya gitu loh. Diklaim dengan mudahnya gitu loh. Betul. Paling seminim-minimnya WNI, atau kalau enggak dia punya root apa yang bikin dia itu ada Loyal ke Indonesia. ada akarnya di Indonesia. Iya, minimal kayak mungkin kamu sudah 10 tahun minimal, atau dia udah WNI, Atau ada dia keluarganya yang lahir di sini, atau dia married sama orang Indonesia. sini, gitu. Nah, itu mungkin kalian boleh lah ngaku dia lokal gitu. Somehow Kita lokal. lokal. Tapi kalau 2 tahun tinggal di Bali terus ngomong lokal, what the? Iya kan? Jangan ngambil kelebihan kami dengan semudah itu dong. Ngeklaim kayak gitu aja. kita Iya. tuh udah nggak punya banyak. Ya, jadi itu sih kalau menurut Koko. Jadi saya sangat setuju dengan Mbok Niluh, harus gini ya, kita harus punya punya kekuatan. Kita harus punya pendirian sebagai orang Bali gitu loh. Orang Indonesia. Jadi kayak ya sama aja nih kayak saya orang Surabaya atau orang Kalimantan terus ngaku, oh saya orang Bali, padahal nggak pernah besar di Bali, cuman ke Bali berapa lama, seminggu 2 minggu buat liburan doang, yang nggak bisa gitu loh. Ya. Ya kan, kita juga ngehargain kalau orang Bali peraturannya gini kita ikutin. Nah, betul. masalahnya orang turis mancanegara yang kebanyakan yang ke Bali itu kayak nggak mau ngikutin aturan, merusak properti orang, buat peraturan sendiri, tidak menghargai orang lokal. Nah, itu masalahnya, ya kan, Le? Setuju. Nah, itu sih kalau menurut saya. Tapi sebenarnya ini juga gara-gara kita yang punya mental terjajah. Contoh, kasus minggir. Apa itu? Ya, nah, jadi kayak tempat-tempat kayak klub bar, beach club dan segala macam di Bali sendiri juga punya tendensi, kita harus akuin ya, ini kalau menurut saya kita harus fair ke diri sendiri bahwa tendensi yang mendiskriminasi orang lokal juga sangat tinggi. Itu menurut saya mental terjajah. Kita yang memberikan mereka tempat untuk menjajah kita. Benar. Nah, makanya Koko bilang kalau misalnya harga dibedain, bahkan mungkin kayak yang punya properti bakal Lebih pilih bule ya. Iya dong. Jadi makanya susah jadinya, kecuali punya pemerintah. Oke. Tapi kalau punya swasta susah deh. Jadi dimahalin pelan-pelan. Nggak tahu sih gimana caranya. Pokoknya yes, caranya supaya bule-bule trashy bukan bule-bule. Turis mancanegara trashy itu biar nggak masuk gitu loh. Ya kalau menurut Koko gampang. Gimana? Tegakkan peraturan. Langsung Beri dideportasi hukuman. ya? Beri hukuman. Oh ya, beri hukuman. Buat malu. Gampang sebenarnya. Ya, kalau Lapor ke duta besarnya. Loh, jadi kita ada hukumannya, panisnya. Jadi orang kalau mau ke Bali ikut peraturan kita gitu loh. Kalau masalah harga tadi susah, soalnya kan kita kan nggak bisa nentuin yang punya properti kan, yang punya swasta. Betul. Itu kan. Apalagi nanti kalau kita bikin perbedaan gitu kan, nanti ada stereotip bahwa turis domestik nggak spending. Iya, uangnya sedikit. Ya. Jadi nggak mau terima orang domestik, jadinya orang lokal, jadi susah. Tapi ini juga masukan loh buat kita punya turis daerah-daerah wisata, jangan terlalu itulah ya sama bule. Kita jangan merendahkan diri kita sendiri. Iya, jangan merendahkan diri sendiri, ya betul. Kita sudah merdeka 77 tahun di saat video ini dibuat. Betul, 77 tahun. Jadi tolong hilangkan mental-mental terjajah dan tertindas itu. Oke, berikutnya kita juga ngebahas sesuatu yang barusan ini aja, yaitu ada orang di Cirebon kalau nggak salah, SPBU di Cirebon. Lagi ngisi bensin nyalain korek. Awas kabur, awas. Polisi. Mau bakar
Oh, baru mau bakar. Ya, karena belum kebakaran. Oh, Jadi gini, ada orang laki-laki nyalain korek, terus ngelempar koreknya itu ke tangki motor orang yang lagi ngisi di SPBU, mau ngebakar ceritanya. Oke. Nah, terus kemudian tapi belum sampai kebakaran karena petugas karyawannya itu langsung sigap pakai apar buat matiin apinya gitu loh. Jadi sigap cepet. Habis itu langsung juga banyak orang yang nangkepin orang yang lempar tersebut. Ternyata orang tersebut 68 tahun, berinisial WO. Ini diduga punya ODGJ. Ya, seorang ODGJ gitu. Karena dia juga jadi ini kata-kata orang-orang sekitar sih, karena dia ditinggal istri dan anaknya. Terus juga pernah ngelukain iparnya dengan gunting. Ini saya baca berita di tribunnews.com. Sudah ditangkap sih sama Polres Cirebon. Cuma masih berikutnya gimana kelanjutannya masih belum tahu gitu loh. Cuman kemarin juga ada berita di Banjarmasin. Itu ada orang yang mukul perempuan, cowok mukul perempuan di dalam bus. Masuk ke rekaman CCTV. Nah, pertama dikira orang tersebut ODGJ juga. Tapi ternyata habis diperiksa lagi ternyata bukan. Dia Cuman pervert. iya. Jadi orang ini marah karena ceweknya itu nggak mau ngobrol sama dia ceritanya. Jadi ceweknya tuh menghindar di dalam bus itu, pindah-pindah tempat duduk. Terus diajak ngomong nggak nyaut gitu loh. Terus dipukul sama cowok tersebut. Terus pura-pura gila. Ya pura-pura gila mungkin. Dikira gila. Pura ODGJ. Pura-pura ODGJ. Habis itu ternyata pas ditangkap ternyata bukan ODGJ, dia pengamen. Dari awal sebelum masuk bus itu udah ngajak ngomong ceweknya, tapi ceweknya nggak merespon gitu loh. Diikutin sampai masuk bus. Nah, habis itu kemudian ada lagi lah. Yang di Bali. Oh, yang di Bali kan. Nah, di Bali juga yang kemarin ada orang, dua orang. Satu dong. Satu orang ya. Satu orang naik motor, Terus dia tuh ketubruk main HP. main HP atau apa, pokoknya Main HP. pokoknya nyetirin dengan nggak bener gitu loh. Ya, nyetir dengan benar. Terus dia yang nubruk kalau nggak salah. Pokoknya dia melakukan kesalahan. Dia ketubruk. Jadi Ketubruk. ya dia lihat videonya Karena- kayak gini. Tapi kan maksudnya ada rambu-rambunya kan, lampu merah kan. Dia ngelanggar lampu merah kalau nggak salah. Langgar aja gitu. Serius dia tengah. Oh ini, macam orang ini. Dia sudah sawan. Pelaku ya ditangkap. Yang dia kabur ya, yang senang ya. Lu 5 jam pilih sana. Bangtan yang ini di depan, yang borgol di depan, di mana lu di belakang, lu di mana atas. Nah, kemudian dia kayak bertindak seakan-akan Dia nggak salah. dia nggak salah, terus kayak orang kerasukan, Terus bawa pisau. bawa keris, Oh, bawa keris, keris, terus sorry. nusuk orang-orang di jalan tersebut. Terus ada yang korban juga. Nah, dipikir kan itu kayak orang ODGJ juga kan. Ternyata ditangkap tuh, kalau pada waktu video rekaman ditangkap itu kayaknya masih bisa ngerespon, diajak ngobrol gitu loh. Jadi kalau menurut Kokoh ini agak meresahkan sih, karena
kita banyak kejadian ini kan banyak yang viral, tapi semuanya diduga ODGJ. Jadi yang gimana cara nentuin orang itu ODGJ atau enggak gitu loh. Makanya kan menurut saya ya itu ODGJ sendiri, saya mohon maaf sebelumnya bahwa ODGJ itu tidak bisa dikategorikan langsung gila. ODGJ itu ada banyak, gangguan jiwanya ada banyak, harus diperjelas. Nggak bisa kita langsung ngomong ODGJ equal to gila, nggak bisa. Jadi supaya nggak bisa seakan-akan nanti semua orang berpura-pura menjadi ODGJ pada saat dia melakukan tindakan. Nah, gitu. kalau misalnya dia benar-benar gila, orang tersebut tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jadi maksudnya kesalahan atau perbuatan jahatnya itu kejahatannya itu bisa tidak ada hukumannya gitu loh. Mungkin orang itu cuma dimasukkan ke RSJ doang atau direhabilitasi. Tapi kalau misalnya orang itu ternyata normal, tapi cuman hanya ODGJ dengan gangguan-gangguan yang tidak sampai gimana, yang gitu. seharusnya masih bisa beraktivitas dengan normal. Nah, ya itu harus tetap bertanggung jawab dong. Kalau memang dia sebenarnya masih bisa berpikir dan melakukan suatu tindakan kriminal, ya harus tetap bertanggung jawab gitu loh. Karena depresi juga masuk ke dalam ODGJ ya. Dan semua orang yang pernah melalui quarter life crisis itu pernah depresi kayaknya. Iya. Anxiety. Benar. Habis itu bipolar. Betul, jadi maksudnya yang mana gitu loh. Dan gimana ya? Bingungnya juga siapa yang ngatur orang-orang ODGJ ini? Makanya biasa harusnya ada itu kan dokter psikiater or enggak. Maksud kok di masyarakat nih loh. Oh, Mensos ya? Dinas Dinsos sosial kan, gitu ya? Oh, karena kalau orang-orang ODGJ yang bener-bener sorry to say gila, habis itu berkeliaran di jalan terus membuat meresahkan atau itu kalau menyakiti. nggak salah beneran ke Mensos, dinas sosial. Kalau di Surabaya ya. Ya kalau misalnya dia berkeliaran di jalan terus melukai orang atau meresahkan orang, atau itu gimana gitu loh. Kalau di Surabaya cukup bagus sih. Maksud saya karena kan kita ada pemerintah, itu harusnya kan ada yang ngurusin, maksudnya entah siapa gitu loh. Karena kan kita juga nggak mau tiba-tiba ada orang gila ngelempar batu ke kita gitu loh. Contohnya aja dilempar batu. Ngapa-ngapain orangnya yang ternyata orangnya ada gangguan gitu loh. Itu masalahnya. Atau paling nggak keluarga kan harusnya lapor gitu loh. Biasanya keluarga nggak mungkin lapor karena kan jadi aib. Gitu. Terus biayanya gimana kalau masuk RSJ, apakah mahal atau gimana gitu-gitu. Nah itu perlu dipikirkan sih kalau buat orang-orang yang punya pengaruh dan punya kekuasaan ataupun yang harusnya bertanggung jawab atas hal tersebut, silahkan ditegakkan lagi gitu. Karena sepertinya ini sudah mulai disalahgunakan. Iya, karena berkelakuan baik ternyata bisa meringankan hukuman. Berkelakuan baik, sopan bisa meringankan hukuman. Kerasukan juga bisa. Iya. Cicit juga, ternyata cicit mbah siapa bisa. Itu bisa, tiba-tiba kayak saya kebal gitu. Ya, jadi maksudnya gini loh, di Indonesia ini kita harus berpikir pakai logika dan rasional. Ada lagi deh? Itu aja sih. Itu aja ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu videonya. Buat kalian semua jangan lupa subscribe, like, comment, share, karena semuanya gratis tapi bakal ngebantu banget buat channel kita. And see you at the next video. Bye.